Om Swastiastu. Salam Gemasanti, Damai. Perkenalkan, saya WN Erna Sulistia Cahyani. Saya merupakan perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perawatan pasien pasca stroke. Apa itu stroke dan apa penyebab stroke? Sederhananya, stroke merupakan suatu kondisi gangguan fungsi otak yang dapat terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi dari darah, namun apabila terjadi penyumbatan darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen sehingga jaringan otak akan mati, atau jika tekanan darah terlalu tinggi, akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Kedua hal tersebut yang menyebabkan terjadinya stroke. Jenis-jenis stroke ada dua. Yang pertama, stroke hemoragik. Sedangkan yang kedua, stroke non-hemoragik. Yang pertama, stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak, sedangkan stroke non-hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat sumbatan pada pembuluh darah di otak. Apa saja tanda dan gejala stroke yang perlu diwaspadai? Ingat slogan segera ke RS. Yang pertama, senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi. Kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Ketiga, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara. Keempat, kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Kelima, rabun, pandangan satu mata kabur. Dan yang terakhir, sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jika mendapati tanda dan gejala seperti itu, segeralah datang ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Karena jika terjadi keterlambatan dalam pemberian pertolongan, akan mengakibatkan komplikasi seperti gangguan pada anggota gerak, gangguan pada panca indera, gangguan daya ingat, bahkan kematian. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa mencegah stroke? Yang pertama, melakukan cek kesehatan secara rutin, meliputi kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Kedua, tidak merokok dan konsumsi alkohol. Ketiga, konsumsi buah dan sayur. Dan yang terakhir, latihan fisik secara teratur. Lalu, bagaimana jika pasien dinyatakan sudah stabil dan dibolehkan pulang? Berikut adalah perawatan pasien pasca stroke yang dapat dilakukan di rumah. Pertama, patuh terhadap obat yang telah diberikan oleh dokter. Kedua, melakukan kontrol secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketiga, melakukan diet yang seimbang. Adapun makanan yang dianjurkan untuk penderita pasca stroke adalah sumber karbohidrat meliputi beras, kentang, ubi, singkong, sagu, dan biskuit. Sumber protein hewani meliputi daging sapi dan ayam yang tak berlemak, ikan, dan telur ayam. Sumber protein nabati yang meliputi semua kacang-kacangan dan produk olahan seperti tahu dan tempe. Sayuran meliputi bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, dan tauge. Serta hindari sayuran yang bergas seperti kembang kol, lobak, dan daun singkong. Dan buah-buahan, yaitu buah segar maupun yang dibuat dalam bentuk jus, seperti pisang, pepaya, mangga, jambu biji, apel, melon, semangka, dan belimbing. Dan ingat,
hindari buah-buahan yang bergas seperti nangka dan durian. Dan untuk sumber lemak yang disarankan yaitu minyak jagung dan minyak kedelai, serta margarin dan mentega yang dikonsumsi dalam jumlah terbatas, serta bumbu-bumbu yang tidak tajam, yang rendah garam, dan tidak terlalu banyak gula. Apabila ada kesulitan dalam menelan, ubah konsistensi makanan dengan cara menggiling, mencincang, atau melumatkannya. Yang keempat, aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti senam dan aerobik dapat dilakukan oleh pasien pasca stroke sesuai dengan kemampuan serta anjuran dari dokter yang merawat. Latihan aerobik ini dapat dilakukan 2-3 kali per minggu dengan durasi 20-30 menit. Kemudian yang terakhir, melakukan latihan rentang gerak atau ROM yang bertujuan agar pasien tidak mengalami kekakuan pada otot dan mencegah luka dekubitus. Adapun tahapannya, pertama, pada bagian kepala dengan menggerakkan kepala ke arah bawah dan ke samping kiri serta ke samping kanan. Kedua, pada bagian lengan dengan mengangkat lengan ke atas lalu memiringkan pasien sekaligus mengecek apakah ada luka lecet pada punggung akibat tidur terlentang. Lalu tarik lengan ke arah luar serta lakukan gerakan memutar. Selanjutnya, lakukan gerakan pada siku dengan cara menekuk, kemudian melakukan gerakan pada pergelangan dan jari-jari tangan dengan gerakan memutar. Untuk melatih jari-jari tangan, juga dapat dibantu dengan gerakan meremas bola. Ketiga, pada kaki, lakukan gerakan menekuk kaki ke arah atas, kemudian diluruskan. Lalu arahkan kaki keluar dengan posisi kaki lurus. Kemudian, gerakan pergelangan kaki dengan cara memutar dan ke samping kiri serta samping kanan. Gerakan ini dilakukan pada kedua anggota gerak, yaitu setiap gerakan dilakukan sebanyak 8 kali. Ingat, jangan memaksakan jika pasien merasa kesakitan atau tidak mampu. Latihan ini perlu dilakukan secara bertahap untuk hasil yang optimal. Baik, sekian informasi mengenai perawatan pasien pasca stroke yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat serta dapat membantu dalam pengembangan Rumah Sakit Umum Klungkung yang profesional, karena kepuasan dan kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam Gema Santi. Damai.